Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan berdiskusi terkait feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Sebelumnya perkenalkan saya Elvania Rosa sebagai pemandu jalannya diskusi dan teman saya ada yang bernama Nabila Dastania dan ada Aziza sebagai kelompok pro dan ada Adinda Agus dan Muhammad Zulfikar sebagai kelompok kontra. Selamat menyaksikan diskusi kami. Di zaman sekarang, semakin banyak perempuan yang terobsesi ingin menjadi wanita karir atau sering disebut alpha woman atau yang lebih sering disebut lagi independent woman. Banyak dari mereka yang menuntut kesetaraan gender, keadilan untuk perempuan, dan lain sebagainya. Banyak juga dari mereka yang ikut andil dalam gerakan feminisme. Feminisme ini dapat membantu perempuan dalam mencapai keadilan untuk perempuan, kesetaraan gender, dan lain-lain. Apa sih feminisme? Kenapa harus feminisme? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya siapkan. Selamat menyimak. Untuk pertanyaan pertama, apa sih feminisme tersebut? Jadi untuk dari jawaban saya ini, feminisme adalah serangkaian gerakan sosial, gerakan politik, dan ideologi yang memiliki tujuan yang sama, seperti mencapai kesetaraan gender di lingkup politik, ekonomi, pribadi, dan sosial. Dan contoh lainnya yang terkait dengan hak asasi manusia. Menurut pandangan saya, feminisme ini adalah upaya memberi peluang kepada wanita untuk meraih haknya sendiri, entah itu terkait pendidikan, pekerjaan, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Terima kasih. Mungkin bisa dari kelompok pro dulu untuk menjawab. Oke, baik. Jadi saya perwakilan dari kelompok pro akan menjawab pertanyaan dari host. Jadi kalau secara sederhana, feminisme itu suatu konsep, paham atau gerakan dari kaum perempuan yang menuntut kesamaan dan keadilan yang setara dengan lelaki dalam segala hal. Juga memperjuangkan kebebasan bagi perempuan untuk tidak dieksploitasi, tidak dimarginalisasi, dan tidak dijadikan objek kekerasan laki-laki. Nah, pengertian feminisme sendiri itu adalah gerakan sosial, politik, dan budaya yang tujuannya untuk mencapai kesetaraan gender dan hak-hak perempuan di berbagai bidang kehidupan termasuk di masyarakat. Selanjutnya mungkin ada feedback dari kelompok kontra. Jadi saya perwakilan dari kelompok kontra akan menjelaskan apa sih feminisme itu. Jadi di dalam Islam, feminisme ini dipandang sebagai upaya untuk melakukan penyetaraan dan perlakuan yang adil terhadap kaum perempuan sebagai makhluk Allah SWT. Sebagai cendekiawan muslim dan ulama, sebagian cendekiawan muslim dan ulama berpendapat bahwa feminisme tidak menjadi masalah bagi Islam. Pasalnya, prinsip ini yang diperjuangkan oleh feminisme ini memiliki titik temu dengan teologi Islam, terutama teologi yang ingin menciptakan kehidupan yang adil dan setara antara kaum laki-laki dan perempuan. Nah, masalah terjadi apabila feminisme ini berkehendak untuk melakukan supremasi dan eksploitasi terhadap lawan jenis kelamin yang dalam hal ini adalah kaum laki-laki. Wah, ini jawaban dari kedua kelompok sudah bagus. Tapi saya punya satu pertanyaan. Bagaimana tanggapan kalian untuk kasus-kasus KDRT pada perempuan remaja atau ibu-ibu rumah tangga yang sering terjadi belakangan ini? Apa ada upaya sendiri dari gerakan feminisme ini untuk mengurangi kasus ini? Kalau ada, mungkin upayanya apa ya? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab perwakilan dari kelompok pro. Kekerasan rumah tangga atau KDRT itu dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang pengasuh, orang tua, atau pasangan. Nah, pelaku menganggap perilaku kekerasan itu merupakan bagian dari hak yang ia miliki yang dijustifikasi dengan otoritas yuridis ataupun dalil agama.
Menurut catatan Bank Dunia, bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu yang paling sering terjadi itu biasanya kekerasan terhadap istri atau yang lebih tepat terhadap kekerasan perempuan. Mungkin untuk upayanya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk upayanya itu bisa dengan melakukan konseling feminis, yaitu memperkaya kajian secara rasional pada bidang yang berkaitan dengan jenis kelamin, gender, feminis, psikologi perempuan, keragaman budaya, empowerment. Nah, pendekatan feminisme ini berusaha mengeliminasi ketidakadilan dalam prosedur penilaian secara psikologis agar menjadikan pihak perempuan menjadi lebih baik. Mungkin ada feedback dari kelompok kontranya. Ya, saya akan memberikan tanggapan terhadap KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT tidak khusus terjadi pada kelompok agama tertentu. Badan PBB untuk perempuan atau UN Women Indonesia mengungkapkan 1 dari 3 perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual. Badan Kesehatan Dunia (WHO) mencatat 1 dari 5 perempuan di dunia mengalami pemerkosaan atau percobaan pemerkosaan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan juga mencatat sepanjang 2019 sedikitnya terjadi 11.000 kasus KDRT di Indonesia. Pandangan Islam terhadap KDRT bersumber dari Al-Quran, hadis, dan sunnah Nabi, sejarah, dan fatwa ulama. Al-Quran dan sunnah dengan jelas menggambarkan hubungan antar pasangan. Al-Quran mengatakan bahwa hubungan itu didasarkan pada ketentraman, cinta tanpa syarat, kelembutan, perlindungan, dukungan, kedamaian, kebaikan, kenyamanan, keadilan, dan belas kasih. Nah, beberapa individu dan organisasi muslim berkomentar tentang An-Nisa ayat 34 yang berbunyi, laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain, yaitu perempuan, dan karena mereka telah memberikan nafkah dari hartanya. Tanpa pemahaman yang tepat tentang konteksnya, ini hanya menambah kesalahpahaman tentang apa pandangan Islam tentang KDRT. Terima kasih. Nah, saya akan menambahkan upayanya bisa dicontoh langsung dari Nabi Muhammad SAW yang menekankan pada pentingnya sikap baik terhadap perempuan dalam perjalanannya. Pelanggaran terhadap hak perempuan dalam perkawinan ini sama dengan pelanggaran perjanjian perkawinan tersebut terhadap Tuhan. Oke, berarti upaya-upaya dari kedua kelompok ini sangat mudah dimengerti karena sudah ada contoh langsung dari kisahnya Nabi Muhammad ya, yang dipaparkan oleh kelompok kontra dan upaya yang dipaparkan oleh kelompok pro sendiri itu sudah sangat relate dengan zaman sekarang yang mulai memperhatikan mental health masyarakat. Gitu. Next ke pertanyaan selanjutnya, perempuan dalam perspektif Islam itu bagaimana? Mungkin bisa dari kelompok kontra dulu jawabnya. Dari kelompok kontra yang menjawab, sejak awal mula kedatangannya, Islam telah menghapus diskriminasi terhadap kaum perempuan. Islam mengembalikan hak-hak perempuan sebagai manusia yang merdeka, mengangkatnya derajatnya sebagai makhluk yang memiliki kehormatan yang harus dijaga. Islam telah memberikan status yang mulia bagi perempuan sehingga perempuan tidak perlu merasa kurang berharga. Harus membuktikan diri dalam persaingan dengan laki-laki yang selalu dihinggapi rasa takut gagal yang berlebihan. Hal inilah yang seharusnya dijadikan sandaran bagi para kaum feminis yang terus menggabungkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Karena sejatinya konsep kesetaraan dalam Islam itu adalah keadilan di antara keduanya. Terima kasih. Mungkin dari kelompok pro ada feedback atau ada sanggahan? Oke, tadi yang saya tangkap pada intinya tuh kesetaraan dalam Islam kan keadilan di antara laki-laki dan perempuan. Penjelasan adilnya seperti apa sih yang dimaksud? Katanya adil, kalau adil kenapa wanita nggak bisa jadi kepala keluarga? Kenapa dalam hal waris laki-laki tuh masih dapat lebih banyak gitu loh. Nah, sekarang ini kan juga masih banyak ditemukan kasus KDRT lah. Kasus kekerasan seksual, apalagi ini masih banyak sekali kasusnya, seakan-akan wanita itu pasti dipandang sebelah mata, kayak dipandang kayak layaknya barang,
terus memuas nafsu mereka saja, yang memang hal itu tuh seperti dilakukan oleh oknum dan memang kembali kepada pribadi masing-masing. Tapi dampaknya kan muncullah stereotip atau perempuan itu hanya bisa seperti dianggap untuk melakukan pekerjaan di satu bidang saja. Biasanya paling sering itu perempuan bisa memasak di dapur saja, nggak usah melakukan pekerjaan yang lain. Tapi menurut saya tuh pandangan seperti ini tidak mencerminkan pandangan Islam sebenarnya. Perempuan itu dalam Islam diberikan kesempatan untuk mengajar pendidikan, pekerjaan, dan berkontribusi di masyarakat. Nah, mereka harus juga dihormati sebagai layaknya seorang ibu, istri, dan anak. Pandangan Islam itu kan mengenai perempuan lebih kompleks dan sekedar pandangan sempit yang menganggap perempuan itu hanya melakukan tugas tertentu saja. Terima kasih. Nah, mungkin ada feedback lagi dari kelompok kontra. Kami rasa pendapat kami mengenai pembahasan ini sudah cukup. Oke, mungkin nggak ada ya. Jadi saya suka sama jawaban dari kedua kelompok ini, tapi saya lebih mengarah ke kelompok pro. Bukan berarti saya tidak setuju dengan kelompok kontra. Karena di era sekarang ini masih banyak perempuan yang termotivasi menjadi independent woman. Selain itu, banyak juga perempuan yang lebih terobsesi untuk bekerja daripada menikah dengan alasan menikah itu nggak wajib. Menikah itu cuma sunnah dan masih banyak obsesi-obsesi lainnya. Tapi kan kita sebagai wanita itu nggak boleh melupakan batasan sebagaimana banyak batasan-batasan yang tercantum di Al-Quran sendiri. Tidak hanya untuk wanita, tapi juga untuk laki-laki. Seperti meniatkan semua pekerjaan karena Allah, tidak melupakan kodrat kita sebagai wanita yang tetap harus mengasuh anak, meskipun peran kita double ya, sebagai ibu sekaligus sebagai wanita karir juga, dan contoh batasan lainnya. Next ke pertanyaan selanjutnya aja, apakah feminisme Islam itu dan apakah feminisme radikal? Mungkin ada yang menjawab terlebih dahulu gitu. Oke, kalau feminisme Islam itu sendiri, feminisme Islam itu merupakan fenomena baru. Nah, Islam dan feminisme memiliki keterkaitan sejak tahun 1890-an. Nah, feminisme Islam itu seperti feminisme pada masanya. Nah, inti dari feminisme Islam adalah kesetaraan penuh dari semua muslim, laki-laki dan perempuan, baik di ranah publik maupun privat. Nah, feminisme Islam ini bisa lebih radikal daripada feminisme sekuler yang menyerukan persamaan hak di ruang publik, tetapi saling melengkapi di ruang privat. Nah, mengenai ruang publik itu, feminisme Islam berpendapat bahwa perempuan dapat menjadi kepala negara dan imam. Baik, saya akan menambahkan kajian mengenai isu gender dalam Islam itu mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini ditandai tidak saja melimpahnya publikasi yang mengangkat wacana gender dan Islam, melainkan juga fakta bahwa ia sudah merambah luas ke dalam suatu mainstream gerakan yang kemudian mengundang orang untuk dengan mudah menyebutnya sebagai gerakan feminisme Islam. Meskipun definisi feminisme Islam ini itu sendiri masih menjadi perdebatan serius di kalangan aktivis perempuan muslim, karena pada tingkat common vision mereka dapat bertemu pada suatu visi misi untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender. Nah, sejalan dengan gerakan feminisme, jadi muncul berbagai teori feminisme dan corak gerakannya sebagai akibat adanya berbagai macam pendapat yang bersumber dari beberapa disiplin ilmu. Nah, walaupun sulit untuk mencari titik temu dari beberapa teori feminisme tersebut, tetapi semua bertolak pada asumsi bahwa ideologi patriarki adalah negatif karena telah menempatkan perempuan pada posisi subordinat, yaitu di bawah laki-laki. Wah, jawabannya tuh bijak-bijak, tapi gini, saya pernah baca di salah satu web itu, kalau feminisme radikal ini ada dua sudut pandang, yaitu yang pertama feminisme radikal libertarian dan feminisme radikal kultural. Mungkin ada yang mau menjawab perbedaan dari kedua sudut pandang itu apa, dan kalau boleh
tahu contoh-contohnya seperti apa? Baik, saya akan menjawab. Untuk feminisme radikal libertarian itu menekankan pada konsep androgini, artinya setiap orang memiliki maskulinitas dan feminitas sekaligus dalam dirinya, sehingga tidak ada ide tentang perempuan sejati dan keperempuannya. Misalnya tuh seperti ini, kayak kemampuan reproduksi perempuan serta peran dan tanggung jawab seksual berfungsi untuk menindas perempuan dalam masyarakat patriarki dan membatasi kemampuan perempuan untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Sedangkan feminis radikal kultural lebih menggaungkan sisi keperempuanan dan kemampuan rahim perempuan untuk menghasilkan kehidupan sebagai ciri khusus yang dimiliki. Nah, contohnya itu kemampuan reproduksi perempuan merupakan kekuatan perempuan untuk menciptakan kehidupan baru sebagai sumber utama dari kekuatan perempuan. Wah, terima kasih ya jawabannya. Terus next lanjut ke pertanyaan selanjutnya tuh pro dan kontra masyarakat dengan adanya feminisme. Mungkin bisa dari pro dulu ya. Ya, jadi dari pengertian feminisme sendiri itu adalah gerakan sosial politik dan budaya yang tujuannya yaitu untuk mencapai kesetaraan gender dan hak-hak perempuan di berbagai bidang kehidupan termasuk di masyarakat. Nah, dari sini tuh bisa terlihat jelas bahwa dengan adanya gerakan feminisme dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam hal untuk meningkatkan kesetaraan gender. Untuk lebih jelasnya lagi, ada beberapa manfaat dari adanya gerakan feminisme bagi masyarakat. Contoh yang paling menonjol itu seperti peningkatan kesetaraan gender, gerakan feminisme dapat membantu mengatasi ketimpangan gender di masyarakat dan memperjuangkan hak-hak perempuan seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada juga peningkatan keadilan sosial. Feminisme ini tuh juga bisa membantu mengatasi diskriminasi dan ketidakadilan sosial juga yang sering terjadi di masyarakat, seperti memperjuangkan hak-hak kelompok minoritas yang sering menjadi korban diskriminasi, terutama untuk kaum wanita, diskriminasi dan ketidakadilan. Dalam bidang peningkatan kesehatan, feminisme dapat memperjuangkan hak perempuan seperti hak untuk mendapatkan akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan aman bagi perempuan. Nah, yang nggak kalah penting juga itu dalam peningkatan kualitas hidup dengan memperjuangkan hak-hak perempuan dan mengatasi diskriminasi gender. Gerakan feminisme ini dapat membantu untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan keluarganya. Mungkin bisa lanjut dijawab ke kelompok kontranya. Nah, kontra dari gerakan feminisme di masyarakat ini penting juga untuk diingat bahwa gerakan feminisme itu tidak hanya membahas tentang perjuangan hak perempuan saja, tetapi juga berperan dalam mengatasi ketimpangan gender dan diskriminasi dalam masyarakat secara menyeluruh. Maka dari itu, masyarakat perlu mendukung gerakan feminisme dan bersama-sama dalam memperjuangkan kesetaraan gender agar dapat memperoleh hak dan keadilan masing-masing. Nah, pro kontra feminisme dalam tubuh Islam sepertinya tidak akan berhenti dalam waktu yang dekat. Perdebatan baik secara filosofis maupun praktis terus bergulir hingga sekarang. Ketidaksepakatan akan hadirnya feminisme dalam Islam ini tidak lepas dari stigma buruk tentang paham feminisme itu sendiri. Nah, menurut Musdah Mulia dalam jurnal perempuan, feminisme dianggap tidak cocok dengan budaya Indonesia. Feminisme dianggap melawan kodrat, membenci laki-laki, pemberontakan perempuan terhadap kewajiban rumah tangga, dan penolakan terhadap hukum syariat.
Atau dengan kata lain, feminisme ini menyebabkan adanya desakralisasi agama. Feminisme dinilai membawa semangat liberasi atau kebebasan yang sangat berbahaya. Entah itu liberasi hak, liberasi value atau nilai, hingga liberasi tatanan sosial. Terlihat tidak mungkin ketika Islam harus disandingkan dengan kebebasan, karena Islam sendiri adalah agama yang di dalamnya berisi syariat atau aturan. Oleh karena itu, upaya penegakan agama Islam harus dibarengi dengan memperhatikan etika dan bahasa agar tidak merendahkan salah satu gender dan meninggikan gender yang lain. Jangan sampai pula Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi keadilan bisa ternodai oleh pemeluknya yang masih melakukan penindasan. Ajaran Islam yang begitu indah tidak boleh dijadikan alat untuk melegalisasi logika patriarki. Nah, paham feminisme sendiri memiliki ruang dalam Islam ya, merujuk pada pengertian feminisme, yaitu teori dan praktik sosial politik yang bertujuan untuk membebaskan perempuan dari supremasi dan eksploitasi. Nah, agama Islam sendiri merupakan agama yang menentang segala bentuk penindasan, termasuk penindasan terhadap perempuan. Nah, dari jawaban tadi itu saya tertarik sama jurnal yang disebutkan oleh kelompok kontra. Seperti yang isinya, feminisme dianggap tidak cocok dengan budaya Indonesia, feminisme dianggap melawan kodrat, benci laki-laki, pemberontakan perempuan terhadap kewajiban rumah tangga, dan penolakan terhadap hukum syariat. Atau dengan kata lain, feminisme menyebabkan adanya desakralisasi agama. Pertanyaan saya, bagaimana dengan salah satu budaya luar yang mulai marak masuk ke Indonesia, seperti lesbi atau suka dengan sesama jenis? Nah, itu apa ada upaya terkait hal tersebut? Mungkin bisa dijawab. Saya akan menjawab terkait LGBT mungkin. Terdapat pandangan bahwa keberadaan kelompok LGBT atau lesbian, gay, bisexual atau transgender di Indonesia telah mengganggu nilai moral dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan menyimpang terhadap ideologi Pancasila, terutama sila ketuhanan. Kebijakan hukum pidana dapat menjadi salah satu upaya dalam merespon keberadaan kelompok LGBT ini, dengan membuat serta merumuskan peraturan baik dalam KUHP, Undang-Undang Pornografi maupun peraturan perundangan yang lain. Namun upaya tersebut perlu dibarengi dengan kajian perbandingan hukum agar dapat dirumuskan peraturan perundang-undangan yang baik dalam merespon keberadaan LGBT. Terima kasih atas jawabannya tadi. Kita langsung next ke pertanyaan selanjutnya. Dampak adanya feminisme. Mungkin ada yang mau menjawab? Saya akan dari kelompok kontra akan menjawab pertanyaan dari dampak adanya feminisme. Dampak gerakan feminisme ini menurut perspektif hukum Islam tentu saja menghasilkan pengaruh dalam lingkup sosial, agama, dan kultur sehingga hukum Islam menjadi alat dalam memilah dan menganalisis mana hal-hal yang dihasilkan dari gerakan feminisme ini yang akan berguna jika diterapkan dalam kehidupan. Nah, baik dampak yang bersifat negatif dan dampak yang bersifat positif merupakan konsekuensi dari sebuah gerakan feminisme, terlebih pada peran perempuan itu sendiri. Jika sesuai dengan konsep Islam, maka hal ini akan menjadi acuan dalam memberdayakan perempuan sebagai konsekuensi dari pembaruan. Feminisme membuat seorang wanita bisa memiliki kualitas untuk menjadi wanita karir yang selanjutnya juga menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif adanya gerakan feminisme ini, munculnya istilah wanita karir yang menjadikan perempuan bisa lebih mandiri dan ikut dalam pembangunan bangsa, dan hal ini sesuai yang terjadi pada zaman Rasulullah, zaman di mana laki-laki dan perempuan ini ikut serta dalam menciptakan kualitas bangsa yang lebih baik.
Kaum perempuan pada masa Rasulullah ini digambarkan sebagai perempuan yang aktif, sopan, dan bebas, tetapi tetap terpelihara akhlaknya. Nah, hal ini sesuai dengan gerakan feminisme yang memprioritaskan perempuan. Seperti demikian, karena dengan kebebasan aktif, maka perempuan bisa berpotensi dalam mengerjakan hal yang bersifat publik tanpa dikekang oleh stereotip yang dikonstruksi oleh masyarakat. Sedangkan dampak negatif dari gerakan feminisme itu sendiri yaitu kiprah wanita karir ini benar-benar menjadikan perempuan hanya menghabiskan waktunya untuk menjadi perempuan yang cerdas dan pembiaran dalam segi domestik dalam hal ini adalah peran wanita dalam keluarga, seperti perempuan tidak lagi dituntut untuk diam di rumah dengan mengurus anak dan mengurus rumah tangga yang misal hasilnya akan berdampak pada penelantaran anak karena tidak ada lagi sosok ibu yang bisa menjadi pendamping. Nah, pembiaran yang terjadi dalam sisi rumah tangga ini sebagai akibat dari peran ganda yang dialami perempuan karena di sisi lain yang mengharuskan perempuan tampil dalam publik atau dalam hal ini adalah segi karir juga mengharuskan perempuan ahli dalam rumah tangga dan pada akhirnya lagi dan lagi berdampak pada stereotip perempuan karena perempuan dianggap telah gagal menjadi ibu yang baik. Oke, sebenarnya dampaknya banyak ya, bukan cuma yang tadi disebutin sama Adinda, itu bisa juga jadi nanti tuh jadi bahan gosip tetangga gitu. Nah sebenarnya ya oke-oke aja jadi seorang ibu sekaligus sebagai wanita karir asal nggak lupa untuk mendidik anak di rumah seperti kata-kata di sosmed tuh ibu adalah sekolah pertama bagi anaknya. Next lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kenapa ada yang tidak suka bahkan benci gerakan feminisme? Mungkin ada yang ingin menjawab. Itu saya dari tim kontra yang menjawab. Ini ada beberapa alasan ya kenapa kok ada yang tidak suka bahkan benci dengan adanya gerakan feminisme. Karena ada orang yang memang kurang paham sepenuhnya memahami apa itu gerakan feminisme dan apa tujuan utamanya. Beberapa orang mungkin hanya melihat gerakan feminisme sebagai gerakan yang memperjuangkan hak-hak perempuan saja, tanpa melihat tujuan yang lebih luas untuk mencapai kesetaraan gender. Lalu ada ketakutan akan perubahan dalam diri orang yang mungkin merasa takut bahwa gerakan feminisme ini akan mengubah tatanan sosial budaya di zaman sekarang. Mereka mungkin merasa bahwa gerakan feminisme dapat mengancam peran tradisional laki-laki dan perempuan yang bisa mengubah nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat secara umum. Adanya pandangan yang berbeda sehingga bisa memunculkan konflik atau nilai-nilai yang bertentangan dengan tujuan dan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh gerakan feminisme. Contohnya itu seperti mereka merasa bahwa peran laki-laki dan perempuan sudah ditentukan oleh Tuhan atau budaya adat istiadat jadi tidak perlu diubah. Dan banyak orang takut kalau feminisme akan membuat laki-laki kehilangan kekuatan, pengaruh, dampak otoritas dan kontrol peluang ekonomi, terutama di lingkungan yang kuat dengan budaya patriarki, sehingga mereka menganggap feminis sebagai kelompok yang membenci laki-laki, bahkan cenderung tidak puas dengan kesetaraan gender. Feminisme bukan membenci laki-laki dan ingin menghancurkan mereka, melainkan ingin melawan budaya patriarki dan toxic masculinity, yang pada hakikatnya merugikan kedua belah pihak dengan stereotip laki-laki harus kuat dan perempuan adalah lemah. Banyak orang beranggapan juga bahwa feminisme hanya membuat perempuan terlihat lemah sehingga layak dibunuh mati-matian. Pelecehan seksual masih menjadi masalah besar di dunia akademik dan menyebabkan banyak perempuan memutuskan untuk meninggalkan karir mereka karena diskriminasi. Padahal pada dasarnya feminisme tidak mengatakan bahwa perempuan itu lemah, tapi lebih kepada dorongan kepada kaum perempuan untuk bisa memberdayakan potensi yang dimiliki dalam mencapai apa yang dicita-citakannya. Terima kasih. Terima kasih atas feedbacknya tadi. Semua jawaban tadi tuh masih banyak terjadi di Indonesia ya, apalagi pas jawaban yang ketiga. Mungkin bisa setiap hari ada kasus kayak gitu. Masih banyak juga laki-laki yang menganggap remeh perempuan hanya karena mereka merasa lebih kuat dari perempuan itu. Pada jawaban pertama juga tadi terkait adat istiadat, memang susah untuk mengubah kebiasaan mereka. Mungkin secara perlahan bisa diubah, contohnya itu contoh upayanya seperti live together dengan suku tersebut untuk beberapa waktu dan
memperkenalkan budaya baru kepada mereka dengan tidak melupakan budaya asli mereka. Atau bisa sambil memberi pemahaman kepada mereka terkait feminisme. Next ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kalian adanya paham feminisme ini penting nggak sih? Gitu. Saya mau jawaban dari kelompok pro dulu. Oke, saya akan menjawab perwakilan dari kelompok pro. Menurut saya sendiri itu adanya paham feminisme ini tuh sangat penting dalam memperjuangkan kesetaraan gender ya dari hak perempuan itu sendiri. Seiring dengan perkembangan zaman, kesetaraan gender itu masih menjadi isu yang perlu diatasi di berbagai bidang kehidupan, baik di tempat kerja, rumah, maupun di masyarakat secara luas. Paham feminisme itu bertujuan untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan hak perempuan untuk menciptakan kondisi yang adil bagi semua orang tanpa terkecuali. Dengan paham feminisme ini, perempuan dapat diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, politik, dan hal bereproduksi. Selain itu juga, paham feminisme ini tuh mendorong perubahan sosial yang lebih luas juga, termasuk dalam membantu mengatasi ketimpangan gender dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas lainnya. Paham feminisme ini juga dapat membantu mengatasi pandangan yang merugikan perempuan dan mendorong masyarakat untuk memahami bahwa setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan itu memiliki hak yang sama. Terima kasih. Mungkin ada feedback dari kelompok kontra atau sanggahan gitu. Menurut saya, feminisme ini penting karena pada dasarnya apa yang diperjuangkan oleh feminisme itu memiliki persamaan dan prinsip-prinsip dengan apa yang diperjuangkan oleh Islam. Di dalam Islam, feminisme dipandang sebagai upaya untuk melakukan penyetaraan dan perlakuan yang adil terhadap kaum perempuan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebagian cendekiawan Muslim dan ulama berpendapat bahwa feminisme tidak menjadi masalah bagi Islam. Masalah prinsip yang diperjuangkan oleh feminisme memiliki titik temu dengan teologi Islam, terutama teologi yang ingin menciptakan kehidupan yang adil dan setara antara laki-laki dan perempuan. Jadi sangatlah penting gerakan feminisme bagi kaum perempuan di zaman sekarang ini, agar perempuan dapat menggunakan hak-hak yang mereka miliki seperti berkarir di berbagai bidang, terutama di bidang yang identik dilakukan oleh laki-laki, dengan tetap menjalankan perannya dalam keluarga yang sesuai dengan syariat Islam. Terima kasih. Betul ya. Menurut saya itu feminisme juga penting untuk kesejahteraan bersama, untuk mencapai kesetaraan gender, agar tidak ada lagi kejahatan-kejahatan seperti kekerasan, pelecehan seksual, KDRT, dan lain-lain. Selain itu, feminisme ini juga penting untuk meraih hak-hak perempuan dan mencapai keadilan bersama. Next ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada keuntungan dari adanya gerakan atau paham ini? Mungkin dari kelompok kontra bisa menjawab terlebih dahulu. Saya dari perwakilan dari kelompok kontra akan menjelaskan keuntungan dari adanya gerakan atau paham feminisme tersebut. Nah, seperti yang telah kita bahas sebelumnya tadi, beberapa keuntungan dari adanya paham feminisme ini seperti terpenuhinya hak-hak perempuan, seperti memiliki kualitas untuk berkarir yang bagus, namun dengan tetap menjalankan perannya dalam keluarga yang sesuai dengan syariat Islam. Sekian. Untuk jawaban dari pro sendiri, selain itu, gerakan ini dapat menghindarkan terhadap kejadian KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan dialami oleh perempuan, karena pihak laki-laki itu menganggap bahwa diri mereka lebih kuat dan berhak untuk menindas pihak perempuan. Mungkin saya mau nambahin dikit juga. Mungkin selain jawaban dari tadi itu, gerakan feminisme juga bisa menghindari perempuan dari pelecehan seksual juga, kekerasan, pelecehan secara verbal, dan lain-lain. Selain itu, feminisme ini juga memiliki keuntungan untuk meraih hak perempuan dan mencapai keadilan bersama. Oke, pertanyaannya sudah selesai semua. Jawaban dari kedua kelompok juga sangat bagus, seperti pada kelompok pro yang memperjuangkan hak perempuan dengan melalui pemikiran formal, pada kelompok kontra yang memperjuangkan hak perempuan juga dengan melihat dari sudut pandang agama dengan mengingat batasan-batasan perempuan. Di sini nggak ada yang salah atau benar. Di sini kita saling bertukar pendapat terkait feminisme dari sudut pandang yang berbeda.
Kali ini kita kembalikan lagi ke diri sendiri, tinggal bagaimana cara kita untuk menerima pendapat dari setiap kelompok. Pesan terakhir saya, ikuti yang baik dan hindari yang sekiranya buruk. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.